Oke Jon, jumpa lagi dengan saya Ricky di channel YouTube Ricky Pranata ya Jon. Seperti biasanya kita akan membahas tentang tutorial YouTube. Di dalam video ini saya mau membahas tentang bagaimana sih caranya kita untuk berbicara di depan kamera. Ya, memang semua orang bisa berbicara di depan kamera, tetapi ada hal-hal yang memang kita tidak sadari. Hal itu akan mempengaruhi hasil ketika kita merecord video. Nah, bagi kalian yang menganggap channel saya ini bermanfaat dan kalian itu mendapatkan apa yang kalian cari di dalam video ini, silakan kalian subscribe. Nah, sebelum lanjut ke tips-tips yang ingin saya sampaikan di sini, saya akan tunjukkan satu hal penting yang lebih mendasari dari hal-hal yang ingin saya sebutkan ini ya. Jadi semakin sering kalian berbicara di depan kamera, jadi kualitas gaya bicara kalian itu semakin bagus. Kita langsung masuk ke tips yang pertama ya John. Tips yang pertama ini cara pandang kalian. Jadi ketika kalian merecord video, kalian usahakan melihat lensa kamera, bukan layar kamera. Kamera saya ini adalah Canon 70D yang layarnya flip ke samping. Jadi ketika kalian berbicara di depan kamera, usahakan untuk melihat lensa, jangan melihat ke layar ya. Ini saya contohkan ketika saya berbicara melihat layar. Nah, oke John, jumpa lagi dengan saya Ricky di channel YouTube Ricky Pranata ya John. Seperti biasanya kita akan membahas tutorial YouTube. Nah, ini adalah contoh ketika saya melihat layar kamera ya John. Nah, apa sih perbandingannya ketika saya berbicara di depan lensa? Ya, oke, jumpa lagi dengan saya Ricky di channel YouTube Ricky Pranata. Seperti biasanya kita akan membahas tentang tutorial YouTube. Itulah perbedaan ketika kita melihat lensa dan layar. Itu hal yang mungkin tidak kita sadari ya, tetapi hal ini memang sangat berpengaruh ya John. Setiap kamera juga berlaku, ada yang flip ke samping atau flip ke bagian atas ya. Ini juga sangat berpengaruh terhadap hasilnya nanti. Ketika kita melihat layar, itu seperti kita tidak berbicara dengan viewers kalian ya. Beda ketika kita melihat atau berbicara di depan lensa ya. Jadi ketika orang menonton video kalian, itu penonton itu seolah-olah berbicara dengan dirinya ya John. Nah, itulah perbedaan yang saya sadari ya. Jadi saya itu bermain YouTube sudah 2 atau 3 tahun lalu ya. Jadi ini pengalaman berdasarkan apa yang sudah saya jalani. Nah, itu adalah tips yang pertama. Tips yang kedua adalah gaya bahasa ya. Nah, jadi ketika kalian berbicara di depan kamera ya, usahakan menggunakan bahasa Indonesia ya John. Karena mengapa tidak semua orang itu mengerti bahasa daerah kalian. Jadi gunakanlah bahasa Indonesia. Ini juga berpengaruh terhadap jumlah massa yang ingin kalian capai ya John. Jadi ketika kalian menggunakan bahasa Indonesia, artinya satu negara Indonesia dapat mengerti apa yang kalian bicarakan. Beda ketika kalian menggunakan bahasa daerah, hanya orang-orang satu daerah saja yang mengerti bahasa kalian itu. Ini berpengaruh juga dalam target masa viewers kalian. Kemudian yang kedua, bahasa tubuh. Jadi ketika kalian nih berbicara di depan kamera, gunakan bahasa tubuh, baik itu bergerak atau kalian senyum atau kalian memegang sesuatu. Dan ketika kalian juga menerangkan misalnya sebuah benda dan benda itu berbentuk bulat, silakan kalian gunakan bahasa tubuh kalian, yaitu menerangkan atau peragakan bahwasanya benda itu memang bulat menggunakan bahasa tubuh. Yang pertama, orang itu tidak akan bosan melihat video kalian karena kalian memang banyak pergerakannya. Yang kemudian sisi lain dari kreatornya itu kalian itu lebih relax ya, lebih nyaman. Secara tidak kalian sadari, saya itu suka begini ya, karena memang saya itu sedikit kaku ya. Jadi saya itu usahakan untuk banyak bergerak. Nah, bahasa tubuh lainnya adalah senyum dan tertawa. Tetapi kalian harus mensinkronkan kondisinya ya. Jadi ketika kalian merecord video atau berbicara di depan kamera dan hal itu kalian kira lucu, ya silahkan kalian tertawa atau senyum. Jadi ketika topiknya itu tidak lucu, jadi kalian jangan tertawa ya John. Nanti kata penonton kalian itu adalah orang gila ya John. Jadi harus sesuai dengan momennya ya. Hal ini memang tidak kita sadari ya John, tetapi hal ini memang sangat berpengaruh pada hasil ketika kita berbicara di depan kamera. Jadi kesannya itu kita itu sangat berinteraksi dengan
si penonton ya John. Hal berikutnya adalah kondisi dan lokasi ya. Ketika kalian merekod video, pastikan kondisi dan lokasinya itu sesuai dengan konten kalian. Contoh nih, konten saya kan tutorial, saya harus memperhatikan kondisi dan lokasi. Kondisi adalah kondisi yang memang tidak berisik ya. Jadi konten saya kan tutorial, jadi ketika berisik, suara-suara orang lain itu akan masuk di dalam video saya ya. Jadi kalau konten podcast dan lain sebagainya itu kan memerlukan orang lebih dari satu ya, tidak masalah. Balik lagi dengan konsep konten kalian ya. Dan contoh lain ya, ketika saya merekod video di ruangan ini ya, saya tidak bisa ada orang lain selain saya ya, karena itu sangat mempengaruhi hasil video saya nanti. Saya itu orangnya tidak bisa merekod video kemudian ada orang lain di ruangan ini ya. Jadi saya itu nanti kaku ketika berbicara di depan kamera. Nah, mungkin itu saja hal-hal yang ingin saya sampaikan di sini. Memang hal itu memang tidak begitu penting, tetapi hal ini secara kita tidak sadari, hal ini sangat berpengaruh terhadap hasil video kalian. Balik lagi seperti yang saya bilang pertama tadi ya, semakin sering kalian berbicara di depan kamera, itu kualitas gaya bicara kalian itu semakin bagus. Nah, oke, terima kasih. Mungkin itu saja ya yang ingin saya sampaikan di dalam video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk kalian like, comment, subscribe channel YouTube Ricky Pranata ya John. See you, bye bye.